Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Elida selaku dosen pembimbing mata kuliah PBAP. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pekerjaan kami dengan produk yaitu soy gel, yaitu gel ekstrak kedelai dan beranggotakan yang pertama Stefanus Yukiowasono, yang kedua Yugadi Barul Habib, ketiga Salsabila, dan keempat Nadira Permata. Selanjutnya langsung ke materi mengenai produk kami. Bab 1 pendahuluan. Satu latar belakang. Produk ini dilatar belakangi yang pertama karena adanya radiasi sinar ultraviolet yang bersumber dari sinar matahari dapat memicu timbulnya radikal bebas. Untuk mencegah hal tersebut, maka dibutuhkan suatu antioksidan. Kedelai memiliki senyawa aktif isoflavon dan flavonoid yang merupakan salah satu bahan penghasil antioksidan alami, yaitu menurut saat ini tahun 2014. Kandungan isoflavon pada kedelai dapat menghambat sinar UVB yang menyebabkan menurunnya berlangsungnya hidup suatu sel. Selain itu, isoflavon pada kedelai bersifat non-toksik terhadap kulit manusia dan dapat memberikan efek perlindungan dari sinar matahari, menurut Ulfa dan Sukmawati pada tahun 2016. Oleh karena itu, kami PT Glycerin mengembangkan sebuah usaha produksi gel ekstrak kedelai agar kandungan antioksidan dalam kedelai mudah digunakan sebagai pelindung dari radikal bebas. Bentuk gel memiliki beberapa keuntungan, diantaranya tidak lengket, mudah mengering, dan tipis, sehingga mudah dicuci, menurut Suwardi tahun 2008. Gambaran rencana bisnis. Yang pertama, logo PT Glycerin. Dapat dilihat pada bagian kiri merupakan bentuk logo dari PT Glycerin. Yang arti logo sendiri, yang pertama, gambar wanita melambangkan perusahaan ini bergerak di bidang perawatan tubuh, yaitu skincare atau kosmetik. Yang kedua, PT Glycerin merupakan nama perusahaan. Yang ketiga, ada kata Cantik Indonesia, memiliki arti PT Glycerin merupakan produk asli Indonesia. Yang keempat, garis di bawah tulisan Cantik Indonesia mempertegas bahwa PT Glycerin selalu mengutamakan kualitas produk sebagai brand perawatan tubuh. Yang kelima, sinar di belakang wanita melambangkan karir PT Glycerin yang terus bersinar. Selanjutnya, kemasan produk. Bagian kiri bawah dapat dilihat bentuk kemasan produk soy gel. Yang pertama, arti dari kemasan produk berbahan dasar plastik berbentuk tutup dan memudahkan konsumen saat menggunakannya. Yang kedua, bagian tutup berada di bagian bawah agar isi gel tetap mudah untuk dikeluarkan walaupun isinya berkurang, karena isi gel akan terkumpul di bagian bawah. Yang ketiga, setiap kemasan berisi 300 ml dengan keterangan komposisi dan cara pakai di belakang kemasan. Gambaran rencana bisnis, rencana kegiatan untuk jangka 10 tahun ke depan, yaitu yang pertama akan menambah varian aroma, yang kedua membuat bentukan spray, yang ketiga menggencarkan iklan, yang keempat membuka outlet di tempat wisata yang cuacanya terik. Profil bisnis, nama perusahaan PT Glycerin. Tanggal berdiri 26 Februari 2020. Alamat perusahaan Jalan Raya Kalipait nomor 103 Gelagah Agung, Purwoharjo, Banyuwangi. Kode pos 68438. Untuk susunan perusahaan, yaitu yang pertama ada Direktur Yugadi Barul Habib, Sekretaris Salsabila, Keuangan dan Administrasi ada Nadira Permata, Penjualan dan Distribusi ada Stefanus Yukiowasono, Administrasi dan Gudang ada Lutfian Jaya Sudrajat. Tujuan dan manfaat. Tujuan, yang pertama memberikan produk lotion unggulan kepada konsumen untuk melindungi kulit dari sinar UV. Yang kedua, menyejahterakan petani kedelai lokal dengan melakukan kerjasama dalam pengadaan bahan baku. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar pabrik. Manfaat.
Produk ini mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, masyarakat mendapatkan produk perawatan lokal dengan harga terjangkau. Yang kedua, petani kedelai lokal menjadi lebih sejahtera dengan adanya kontrak kerja dengan PT Glesin. Yang ketiga, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di daerah sekitar produksi. Analisis situasi. Kosmetik telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari demi mendapatkan dan mempertahankan kecantikan dari waktu ke waktu. Produk perawatan kulit merupakan salah satu jenis kosmetik yang sering digunakan hampir semua orang, terutama wanita, menginginkan kulit yang halus, lembut, serta sehat. Kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi konsumen kosmetik seperti lotion. Lotion merupakan produk yang digunakan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kulit, sehingga pemilihan lotion yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Selanjutnya, kebijakan perekonomian Indonesia. Meski pertumbuhan industri kosmetik cukup signifikan di angka 9% pada tahun 2019, tapi sebuah produk impor masih menjadi ancaman para produsen kosmetik dalam negeri. Nilainya pun bertambah setiap tahun. Tak hanya itu, serbuan kosmetik ilegal juga semakin mengancam keberlangsungan industri kosmetik dalam negeri yang sedang tumbuh. Impor kosmetik pada tahun 2018 sebesar 850,15 juta US dollar, meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 631,66 juta. Data tersebut diambil dari Kemendagri pada tahun 2018. Hal tersebut akan berdampak pada potensi pasar perusahaan kosmetik domestik, termasuk PT Glesin. Persaingan yang ketat dengan produk impor dan persaingan tidak sehat dengan produk ilegal dapat mengurangi potensi pasar dari PT Glesin. Oleh karena itu, kualitas mutu dari gel harus selalu diuji secara klinis dan mendapatkan label izin dari pemerintah. Dengan begitu, produk gel mampu bersaing dengan merek impor serta memudahkan saat proses promosi atau pemasangan iklan. Regulasi pemerintah terkait. Peningkatan produksi kedelai baik kuantitas maupun kualitas terus diupayakan oleh pemerintah. Pada tahun 2013, pemerintah mengeluarkan kebijakan program stabilisasi harga kedelai atau program SHK yang bertujuan untuk stabilisasi harga kedelai di tingkat petani dan di tingkat pengrajin secara bersamaan. Kebijakan SHK ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2013 melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2013 tentang program stabilisasi harga kedelai yang merupakan implementasi dari Perpres Nomor 32 Tahun 2013 tentang penugasan kepada Perumbulok untuk pengamanan harga dan penyaluran kedelai. Kebijakan tersebut menguntungkan bagi perusahaan karena harga beli kedelai yang merupakan bahan baku utama industri menjadi tidak sensitif atau lebih stabil. Prospek industri terkait. Industri kosmetik nasional mencatat kenaikan pertumbuhan hingga 20% dari tahun 2017. Menurut Kementerian Perindustrian tahun 2018, saat ini kosmetik sudah menjadi kebutuhan primer bagi kaum wanita yang merupakan target utama dari industri kosmetik. Selain itu, seiring dengan perkembangan zaman, industri kosmetik juga mulai berinovasi pada produk kosmetik untuk pria dan anak-anak. Pada 2017, nilai ekspor produk kosmetik nasional mencapai 516,99 juta US dollar, naik dibandingkan tahun 2016 sebesar 470,30 juta US dollar. Data tersebut menunjukkan bahwa membuka perusahaan kosmetik cukup menjanjikan untuk prospek ke depannya karena banyak produk lokal yang mulai melakukan ekspor produknya. Selanjutnya di bab 3 akan disampaikan oleh Saudara Stefanus. Bab 3, gambaran umum lokasi proyek. Identifikasi keadaan fisik geografi. Secara geografis, Desa Purwoharjo terletak pada koordinat 8,4985 lintang dan 14,257 bukit. Secara administratif, Kecamatan Purwoharjo terbagi dalam beberapa desa atau kelurahan, antara lain Purworejo, Gragagung, Rejaten, Karetan, Keradenan, Purwoharjo, Sidorejo, Sumbersari. Kecamatan Purwoharjo berbatasan dengan Desa Keradenan di utara, Desa Sidorejo di timur,
Desa Kraton Selatan, Desa Wirjo di barat. Sosial ekonomi budaya. Untuk aspek studi pendidikan, penduduk desa Gelagabung 7.042 dan kepadatan penduduk sangat 42 orang per kilometer persegi. Sosial budaya, pendidikan warga SK 142 dan 7.862 SMA 2 pola kegiatan penduduk dan budaya. Ekonomi, pangan, regulator bangunan juga keuangan potensi wilayah. Produktivitas kedelai Kabupaten Banyuwangi rata-rata mencapai angka 19,82 ton per hektar pada 2013. Menjadi yang tertinggi di wilayah Jawa Timur maupun secara nasional. Luas lahan kedelai di Banyuwangi mencapai 34.000 Jadi yang tertinggi di wilayah Jawa Timur maupun secara nasional. Luas lahan kedelai di Banyuwangi mencapai 34.021 hektar pada 2013. Produksi kedelainya mencapai 67.441 ton. Tumbuh sekitar 15% dibanding 2012 sebesar 58.648 ton. Banyuwangi menyumbang lebih dari 20% terhadap total produksi kedelai di Jawa Timur. Produktivitas lahan kedelai di Banyuwangi mencapai 19,82 kuintal per hektar pada 2013. Angka produktivitas kedelai di Banyuwangi itu jauh lebih tinggi dibanding rata-rata produktivitas kedelai secara nasional sebesar 14,16 kuintal per hektar atau di Jatim 15,64 ton per hektar. Khusus di Kecamatan Purwoharjo yang merupakan basis kedelai Banyuwangi, ini produktivitasnya bahkan mencapai 24 kuintal per hektar. Catat yang paling produktif di Jatim bahkan Indonesia. Salah satu kelompok tani di Kecamatan Purwoharjo, yakni kelompok tani Semanggi, berhasil menjadi juara satu agribisnis kedelai Jawa Timur. Lengkap Banyuwangi 2012. Selanjutnya, struktur pasar. Struktur pasar untuk merek kosmetik yaitu tipe oligopoly. Menurut Gus Cahyati 2012. Perilaku industri yang mempengaruhi kinerja industri antara lain kemampuan manajemen diferensiasi produk, riset dan pengembangan pasar, kepemilikan jaringan industri yang luas, kolaborasi dalam jaringan industri kosmetik, ikut serta dalam pembuatan peraturan perdagangan, belanja iklan yang tinggi sebagai sarana mempertahankan posisi pemimpin pasar atau market leader, juga masuknya pemain baru ketetapan informasi pasar sangat menentukan kinerja industri yang harus dicermati. Perkembangan ekspor dan impor. Pada tahun 2014 sampai 2015, produksi kedelai lokal meningkat dibanding tahun sebelumnya. Tetapi meningkatnya produksi belum mampu memenuhi total konsumsi kedelai. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia harus mengimpor kedelai. Untuk mengurangi impor, pemerintah membuat rencana swasembada kedelai pada tahun 2016. Swasembada dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi segala kebutuhan. Jadi swasembada pangan adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan sendiri tanpa perlu mendatangkan dari pihak luar. Berikut adalah tabel sasaran produksi kedelai tahun 2012 dalam rencana strategis Kementerian Pertanian 2015 sampai 2019, Kementerian 2014. Ketergantungan impor dan tingginya harga kedelai menyebabkan pemerintah membuat kebijakan dengan mengeluarkan peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 45 Mendag per 8 2013
2013 dan rencana strategis Kementerian Pertanian 2015 sampai 2019 untuk melindungi petani lokal. Selanjutnya, prospek pasar. Produk ini dapat digunakan oleh semua kalangan dengan rentang usia lebih dari 6 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk memperkenalkan produk ke pasar, perlu adanya bentuk penawaran atau promosi. Untuk mengembangkan pemasaran hingga pasar dunia, produk bisa ditawarkan ke tempat-tempat wisata yang cuacanya terik. Tempat wisata tersebut sering didatangi warga mancanegara. Salah satu lokasi yang tepat untuk pemasaran produk adalah di pantai, tepatnya di Pulau Dewata. Di sana pemilik barang dapat mendirikan stand yang menjualkan produk tersebut sehingga dapat membuat turis mancanegara tertarik dengan keunggulan dan membeli produk tersebut. Selanjutnya, manajemen rantai pasok. Kegiatan manajemen rantai pasok di PT Glycine meliputi kegiatan pengadaan bahan baku, proses pengolahan bahan baku, serta penyimpanan dan pendistribusian produk. Untuk pengadaan bahan baku dilakukan petani dan perusahaan kimia. Penerimaan dan pengolahan dilakukan PT Glycine. Penyimpanan dan pendistribusian produk dilakukan perusahaan ekspedisi agen konsumen. ATT4 manajemen rantai pasok. Biji kedelai Agromulyo, Jalan Ramji, Sampai dan Balu Kabupaten Masok menerapkan harga di Rp7.000 per kilogram biji kedelai. Pengiriman biji kedelai secara langsung dari petani kedelai menggunakan truk. Untuk bahan kimia, PT Sumber Utama Kimia Murni, Jalan Kelampis Jaya, Kelampis Kasih, Surabaya. Botol plastik, Wanindo Plastik, Jalan Babatan Utama, Wiyung, Surabaya. Pabrik botol menetapkan harga botol lotion 250 ml seharga Rp7.500 per botol. Pengiriman barang dilakukan menggunakan jasa ekspedisi, biaya pengantaran botol Rp9.000 per kilogram botol. Pabrik berlokasi dekat dengan konsumen karena kan bahan baku lotion kedelai mempunyai sifat yang tahan lama. Produk dibuat setiap pengolahan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Produksi dilakukan selama 5 hari kerja. Bahan baku berlebih akan disimpan dalam gudang penyimpanan dan digunakan untuk proses produksi selanjutnya, sehingga tidak kekurangan bahan baku. Produk lotion akan didistribusikan ke distributor besar untuk kemudian dijual ke toko-toko kecil hingga sampai ke tangan konsumen. Menerapkan sistem pembelanjaan online karena semakin bertambahnya zaman, hanya cara mempermudah kegiatan jual beli yaitu dengan cara online shopping, sehingga pembeli dengan mudah menemukan produk yang diinginkan. Untuk penerapan sistem ini lebih digencarkan karena sebagian besar konsumen beralih ke fasilitas online shopping. Untuk proses distribusi ke distributor besar menggunakan jalur darat atau truk untuk distributor dalam kota. Untuk luar kota menggunakan ekspedisi kereta api yang lebih relatif murah. Penjualan melalui online shopping menggunakan jasa ekspedisi JNE, JNT, dan lainnya. Melakukan pemantauan penjualan produk pada distributor serta menarik produk kadaluarsa dari pasar. Pendistribusian dilakukan setiap produksi ke beberapa distributor sebanyak 40% dan penjualan online sebanyak 60%. Selanjutnya 4.5 hasil riset pasar dan segmentasi produk. Industri kosmetik nasional mencatat kenaikan pertumbuhan hingga 20% dari tahun 2017 menurut Kementerian Perindustrian 2018. Saat ini kosmetik sudah menjadi kebutuhan primer bagi kaum wanita yang merupakan target utama dari industri kosmetik. Dan itu seiring dengan perkembangan zaman, industri kosmetik juga mulai berinovasi pada produk kosmetik untuk pria dan anak-anak. Ada rekomendasi untuk mengembangkan usaha adalah menetapkan sistem
distribusi yang tepat. Selain itu, gencar melakukan promosi secara langsung maupun tidak langsung, memperluas jaringan pasar, melihat peluang pasar terhadap produk yang akan dijual juga sangat penting. Selain itu, memilih bahan baku dengan kualitas unggul dan menjaga kualitas produk. Selanjutnya, dilanjutkan. Salsa. Selanjutnya adalah bab titik 5 mengenai analisis teknis teknologi. Yang pertama adalah definisi produk atau usaha. Sinar matahari dapat memicu timbulnya radikal bebas. Mencegah hal tersebut dibutuhkan suatu antioksidan. Antioksidan dapat ditemukan dalam berbagai bahan pangan. Salah satunya adalah kedelai. Kedelai memiliki senyawa aktif isoflavon dan flavonoid yang merupakan salah satu bahan penghasil antioksidan alami. Saat ini tahun 2014. Kandungan isoflavon pada kedelai dapat menghambat sinar UVB yang menyebabkan menurunnya keberlangsungan hidup sel. Selain itu, isoflavon pada kedelai bersifat non-toksik terhadap manusia dan dapat memberikan efek perlindungan dari sinar matahari. Menurut Ursula dan tahun 2016. Oleh karena itu, PT Glycerin sebuah usaha produksi gel ekstra kedelai agar kandungan antioksidan dalam kedelai mudah digunakan sebagai berlindung dari radikal bebas. Untuk gel memiliki beberapa keuntungan antara lain tidak lengket, tidak mengering, dan sehingga mudah dicuci menurut Wardi tahun 2018. Berikut merupakan lokasi industri dari PT Glycerin. Pabrik PT Glycerin terletak di daerah Gelagabu, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Hal ini mempertimbangkan berbagai aspek antara lain mudah dalam hal pemasaran, transportasi bahan baku, dan meminimalisir biaya pekerja. Selanjutnya adalah studi bahan baku dan perencanaan kapasitas. Bahan baku utama yang digunakan dalam produksi gel ekstra kedelai adalah biji kedelai yang berkualitas. Kualitas bahan baku dipengaruhi oleh jenis tanah, kecocokan tanaman, ketinggian tempat dari permukaan air laut, dan perlakuan petani terhadap bibit tanaman, pemilihan bibit, dan pemberian pupuk. Semakin tinggi kualitas bahan baku akan semakin tinggi harganya. Lokasi sangat berhubungan dengan jarak dan kemudahan akses transportasi. Lokasi yang jauh dan terpencil akan mempersulit akses transportasi dan menambah biaya transportasi sehingga akan berdampak pada harga bahan baku. PT Glycerin membutuhkan sebanyak 1.500 kg kedelai kering. Pengadaan bahan baku PT Glycerin melibatkan beberapa petani kedelai sebagai penyedia bahan baku utama. Beberapa penyedia bahan baku dikarenakan untuk mengantisipasi kendala panen pada suatu penyedia untuk memenuhi kebutuhan produksi sehingga tidak menghambat kegiatan produksi. Untuk bahan baku utama berupa kedelai, manajemen rantai pasok yang digunakan yaitu pola kontak farming. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan bahan baku dan pendukung. Kebutuhan bahan baku utama yaitu biji kedelai kering yang digunakan dalam sekali produksi sebanyak 1.500 kg. Setelah dilakukan pengolahan menghasilkan produk lotion gel kedelai sebanyak 9.870 kg dan kemudian dikemas dalam kemasan 300 ml sehingga memerlukan botol 3.290 setiap produksi. Bahan pendukung yang digunakan dalam produksi gel ekstra kedelai antara lain HMPC, propilparaben, metilparaben, aquades, glycerin dengan total kebutuhan 4.500 liter setiap produksi. Berikut merupakan aliran massa dari pembuatan gel ekstra kedelai. Selanjutnya adalah kajian teknologi proses.
Pengolahan pangan pada industri komersial bertujuan antara lain untuk memperpanjang masa simpan, mengubah atau meningkatkan karakteristik produk, antara lain warna, cita rasa, tekstur, dan lain-lain. Mempermudah penanganan dan distribusi, memberikan lebih banyak pilihan dan beragam produk pangan di pasaran, meningkatkan nilai ekonomis dan bahan baku, dan mempertahankan atau meningkatkan mutu, terutama mutu gizi, daya cerna, ketersediaan, dan lain-lain menurut Derawati tahun 2008. Pembuatan lotion biji kedelai PT Glissin membutuhkan beberapa proses, yaitu pencucian, perebusan, penggilingan, dan penyaringan, pembukaan, pengeringan, pencampuran, serta pengemasan. Berikut merupakan rincian aliran proses dari pembuatan lotion biji kedelai. Berikutnya adalah inventarisasi kebutuhan mesin dan fasilitas. Yang pertama itu itemnya ada mesin cuci, perebus, penggiling, pembekuan, mesin pengering, mesin pencampur, pengemas, kendaraan, LED, pendingin ruangan, tanah, dan bangunan pabrik. Dan jika di total harga inventarisasi yang dibutuhkan adalah selanjutnya adalah studi bahan baku dan kapasitas produksi. Tipe tata letak yang diterapkan pada PT Glissin adalah tata letak tipe layout produk. Tipe tersebut cocok digunakan pada PT Glissin karena hanya memproduksi satu jenis produk, yaitu gel ekstrak kedelai. PT Glissin akan menerapkan tipe aliran bahan U-shape. Hal ini akan mempermudah pengawasan terkait masuk dan keluarnya bahan baku maupun produk, jadi sehingga dapat menambah efisiensi kerja. Dan transportasi bahan baku juga menjadi kelebihan dari tipe aliran bahan karena bahan awal dan produk akhir berada di lokasi yang dekat. Selanjutnya adalah rekomendasi. PT Glissin akan menerapkan tipe aliran bahan U-shape. Hal ini akan mempermudah pengawasan terkait masuk dan keluarnya bahan baku maupun produk, jadi sehingga dapat menambah efisiensi kerja. Kemudian transportasi bahan baku juga menjadi kelebihan dari tipe aliran bahan ini karena bahan baku dan produk akhir berada di lokasi dekat. Tipe aliran bahan ini kurang efisien untuk aliran proses yang relatif panjang karena dapat menghabiskan uang yang memanjang. Selanjutnya adalah bab 6 mengenai analisis manajemen operasional. Yang pertama adalah 6.1 rencana struktur organisasi perusahaan. PT Glissin memiliki struktur organisasi untuk mengatur jalannya perusahaan baik secara internal maupun eksternal, sehingga kegiatan dapat berjalan secara terstruktur. Berikut merupakan rencana organisasi perusahaan. Yang pertama adalah direktur. Yang kedua adalah sekretaris, ketiga adalah keuangan dan administrasi, penjualan dan distribusi, dan administrasi dan gudang. Selanjutnya adalah rencana kebutuhan karyawan dan spesifikasi kalian yang dibutuhkan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 mengungkapkan bahwa tenaga kerja ialah setiap orang yang dapat bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa, baik untuk subsisten dan untuk masyarakat. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah 15 tahun sampai 60 tahun. Untuk mempekerjakan seseorang pekerja perlu adanya pemilihan melalui seleksi, yang mana calon pekerja tersebut telah memenuhi kriteria yang telah perusahaan inginkan. Selanjutnya adalah perencanaan agregat industri. Yang pertama terdapat tabel informasi biaya. Selanjutnya adalah tabel perkiraan permintaan. Rencana 1.
Mempertahankan rata-rata tingkat produksi yang tetap, kelebihan produksi disimpan untuk digunakan pada saat kekurangan produksi. Tidak ada lembur, penambahan atau pengurangan pekerja atau subkontrak dengan pihak lain. Kemudian rencana duanya adalah menambah atau mengurangi jumlah tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan. Analisis rencana 1. Produksi rata-rata per hari PT Glisin adalah 90 unit per hari. Satu unit produk memerlukan waktu 1,6 jam, sedangkan jam kerja per hari adalah 8 jam, sehingga satu karyawan menghasilkan produk 5 unit per hari. Sehingga untuk menghasilkan 90 unit per hari dibutuhkan tenaga kerja sebanyak 8 orang. Berikut merupakan tabel rincian pekerjaan. Biaya yang timbul, biaya tenaga kerja yang timbul adalah sebesar 195 juta 120 ribu. Biaya persediaan adalah 7 juta, sehingga total biaya adalah 202 juta 120 ribu. Kemudian analisis rencana 1. Asumsinya pada awal periode jumlah tenaga kerja adalah 18 orang, sehingga jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada bulan Januari adalah 16 orang. Begitu juga perhitungan seterusnya. Perhitungan lengkap alternatif ini adalah sebagai berikut. Biaya yang timbul, biaya tenaga kerja sebanyak 8.640.000. Biaya tambah tenaga kerja sebanyak 400.000. Biaya pengurangan tenaga kerja sebanyak 800.000. Sehingga jika di total pengeluaran adalah 9.840.000. Selanjutnya adalah manajemen persediaan agroindustri. PT Glisin merupakan perusahaan yang memproduksi gel ekstra kedelai. Perusahaan ini memerlukan bahan baku kedelai sebanyak 3.600 kg per tahun. Perusahaan ini beroperasi selama 5 hari kerja selama harga 1 kg kedelai adalah 7.500, sedangkan biaya penyimpanan sebesar 500.000 per tahun, sedangkan biaya setiap kali pesanan sekitar 30.000. Waktu pengiriman untuk kedelai dari pemasok ke industri membutuhkan waktu 1 hari. Manajemen persediaan industri menggunakan metode IEQ, sehingga analisis perhitungan adalah sebagai berikut. Waktu pemesanan dilakukan setiap 23 hari sekali, maka biaya persediaan total yang dikeluarkan adalah 90 miliar 30.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila. Nah, bab 7 ini menjelaskan tentang analisis kelayakan finansial. Untuk 7.1 ada perhitungan kebutuhan investasi agroindustri, di mana kebutuhan investasi ini menjelaskan keperluan-keperluan mesin, lalu ada tanah, bangunan pabrik, dan juga kebutuhan pelengkap lain seperti furnitur, perizinan, dan uji coba produksi. Semua harga tertera lengkap dalam tabel. Untuk 7.2 ada perhitungan modal kerja agroindustri, di mana modal kerja ini berisi tentang kebutuhan-kebutuhan bahan baku, lalu ada kebutuhan pelengkap seperti alat tulis kantor, dan juga biaya untuk membayar pekerja. Tiga tentang struktur pembiayaan produk, di mana awal mula pembiayaan produk kami mulai dari menyiapkan modal kerja, lalu menyiapkan biaya untuk peralatan, menghitung biaya tetap, biaya produksi,
daya listrik. Nah, setelah semuanya ditotal, lalu kami akan mengeluarkan biaya untuk semua kegiatan tersebut agar kegiatan produksi dapat berjalan. Nah, selanjutnya ada biaya operasional tahunan. Biaya operasional itu merupakan sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendukung operasi atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, berikut ini merupakan jabaran dari biaya operasional tahunan yang dibutuhkan oleh PT Glycine. Terdiri dari biaya produksi, peralatan kantor, pemeliharaan kendaraan, dan juga biaya listrik. Jika ditotal semuanya membutuhkan Rp438.448.596. Selanjutnya ada evaluasi finansial. Nah, dalam evaluasi finansial ini dapat dilihat pada tabel 7.4. Di sana terdapat beberapa hasil evaluasi finansial yang telah dilakukan. Terdapat NPV, terus BC rasio, IRR, PR, serta BEP. Yang perhitungan yang pertama itu ada NPV atau Net Present Value. Nah, di sini hasil perhitungannya yaitu sebesar, nah itu dapat dilihat sendiri ya, angkanya itu besar lebih dari 1. Nah, karena nilai NPV itu lebih dari 1, ini menunjukkan bahwa usaha produksi dari PT Glycine itu layak untuk dilanjutkan. Menurut Rumengan et al. Tahun 2017, Net Present Value itu adalah metode yang digunakan untuk menghitung nilai bersih atau neto pada waktu sekarang atau present. Yang dimaksudkan present adalah tentang penjelasan waktu awal perhitungan yang bertepatan dengan waktu evaluasi dilakukan. Nah, jika NPV lebih besar dari 0, maka investasi tersebut menguntungkan. Selanjutnya ada perhitungan titik pulang pokok atau break-even point. Nah, analisis break-even point ini digunakan untuk mengetahui titik impas suatu perusahaan atau kapan sih investasi dari suatu perusahaan itu dapat kembali. Nah, di titik impas ini atau tingkat penjualan di mana laba sama dengan 0. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa break-even point ini adalah suatu keadaan di mana sebuah perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian dari kegiatan operasinya. Nah, hal tersebut dikarenakan hasil penjualan yang diperoleh perusahaan sama besarnya dengan total biaya yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan sebelumnya. Nah, dari hasil perhitungan perusahaan kami ini atau PT Glycine akan mengalami titik impas setelah berhasil menjual 546.526 produk. Selanjutnya ada periode pengambilan modal atau payback period. Nah, dalam payback period ini akan ditemukan angka yang menunjukkan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menutupi pengeluaran awal. Nah, metode ini merupakan teknik terhadap jangka waktu pengembalian investasi sebuah proyek atau perusahaan. Nah, berikut merupakan perhitungan payback period dari perusahaan kami. Nah, payback period ini dapat dihitung dengan cara total investasi dibagi dengan laba per bulan. Dengan menggunakan perhitungan tersebut, kita dapat menemukan bahwa untuk mengembalikan modal usaha, kita membutuhkan waktu sebanyak 2 bulan. Selanjutnya ada analisis sensitivitas, di mana analisis sensitivitas itu adalah sebuah analisa untuk dapat melihat pengaruh-pengaruh apa yang akan terjadi akibat keadaan yang berubah-ubah. Nah, kalau di bidang pertanian itu perubahan yang terjadi pada kegiatan usaha dapat diakibatkan oleh 4 faktor utama, yaitu seperti perubahan harga jual produk, keterlambatan pelaksanaan usaha, kenaikan biaya, dan perubahan dari volume produksi. Nah, kami di sini melakukan analisis sensitivitas dengan mencari beberapa nilai, yaitu NPV, IRR,
BC rasio. Nah, nilai ketiganya itu NPV, YR, dan BC rasio itu dapat dilihat pada tabel 7.4 di atas. Untuk selanjutnya, bab 8 ada analisis kelayakan lingkungan. Yang pertama, deskripsi pengembangan kegiatan agroindustri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sinar matahari itu dapat memicu timbulnya radikal bebas. Nah, untuk mencegah tersebut, maka dibutuhkan sebuah antioksidan. Nah, kedelai itu merupakan salah satu bahan alami yang kandungan isoflavonnya itu mengandung antioksidan. Nah, oleh karena itu kami PT Glycin mengembangkan sebuah usaha produksi gel ekstra kedelai agar kandungan antioksidan dalam kedelai itu dapat digunakan oleh masyarakat sebagai pelindung dari radikal bebas sendiri. Selanjutnya ada komponen rona lingkungan. Nah, komponen rona lingkungan ini terdiri dari komponen geofisik kimia. Nah, akan saya jelaskan bahwa Kabupaten Banyuwangi itu memiliki tanah yang bertekstur halus seluas 300.950 hektar atau sekitar 89,41% dari luas wilayahnya itu merupakan tanah yang memiliki tekstur halus, sedangkan tempat yang kami pilih yaitu Kecamatan Purwoharjo merupakan areal yang memiliki tanah bertekstur halus paling sedikit di wilayah Banyuwangi. Nah, selain itu di Kecamatan Purwoharjo juga mengalir sungai besar ya. Nah, sungai besar ini juga mengalir di desa tempat pabrik kami didirikan. Nama sungainya yaitu adalah Sungai Style. Lalu ada rata-rata kelembaban udara yang diperkirakan mendekati 79%, dengan kelembaban terendah itu terjadi di bulan Oktober, sedangkan kelembaban tertingginya ada di bulan Januari dan juga bulan Juni. Untuk rata-rata suhu terendah di Kecamatan Purwoharjo sendiri itu sekitar 24,8, itu suhu terendah di bulan April. Kalau suhu yang tertinggi itu biasanya terjadi pada bulan Oktober, yaitu sekitar 28,2 derajat Celcius. Nah, pada bulan-bulan yang lain biasanya suhu udara mencapai sekitar 26 derajat Celcius. Selanjutnya ada komponen biologi. Nah, kalau rona lingkungan pada komponen biologi itu meliputi seluruh komponen hidup yang ada pada lokasi pembangunan yang meliputi hewan dan juga tumbuhan baik di darat maupun pada daerah sekitar sungai. Nah, di Desa Gelaga Agung ini didominasi oleh tanaman perkebunan dan persawahan karena memang sebagian besar wilayahnya itu peruntukan lahannya untuk perkebunan dan juga persawahan. Nah, contoh-contoh tanaman yang dibudidayakan yaitu seperti ubi kayu, kedelai, padi, dan jagung. Sedangkan hewan yang banyak di sekitar desa adalah hewan yaitu berupa burung karena melihat banyaknya perkebunan dan juga persawahan yang ada. Selanjutnya, ini ada komponen sosial, ekonomi, dan juga budaya masyarakat. Nah, dapat dilihat dalam tabel ya, di sana di dalam Desa Gelaga Agung itu terdapat 7.043 jiwa. Nah, kepadatan penduduknya itu sekitar 642 orang per kilometer persegi. Nah, untuk sosial budayanya, di sana ada 162 jiwa yang menempuh pendidikan taman kanak-kanak, 861 jiwa yang tingkat sekolah dasar, 163 jiwa sekolah menengah pertama, serta 1014 jiwa yang menempuh sekolah menengah atas. Untuk pola kebiasaan penduduknya adalah pola kebiasaan gotong royong. Untuk kegiatan ekonomi sendiri,
rakyat masyarakat Desa Gelaga Agung ini kebanyakan bekerja sebagai petani, di mana ada 1.858 jiwa, lalu ada pertambangan 6 jiwa, industri pengolahan 240 jiwa, listrik, air dan gas 6 jiwa, bangunan 290 jiwa, lalu ada wira swasta, angkutan, keuangan, dan jasa ke masyarakat dapat dilihat sendiri dalam tabel. Selanjutnya ada komponen ekonomi yang ditinjau dari wilayah yang terkena dampak dari industri. Nah, komponen ekonomi ini sendiri yang akan terkena dampak langsung itu adalah masyarakat yang ada di sekitar pabrik, di mana yang awalnya hanya bekerja sebagai petani bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari adanya industri ini karena dapat direkrut untuk menjadi karyawan di pabrik kami. Nah, untuk komponen kesehatan masyarakat, yang pertama itu ada sarana kesehatan di mana terdapat rumah bersalin, puskesmas, polindes, dan posyandu, serta terdapat fasilitas tenaga medis seperti dokter umum, dokter gigi, perawat, dan juga bidan yang bekerja di Desa Gelaga Agung. Nah, untuk rencana tata ruang wilayah dan informasi kegiatan sekitar. Nah, rencana tata ruang wilayah dan juga kegiatan di sekitar itu dapat kita ketahui dari peta tata guna lahan yang ditampilkan dalam gambar, di mana di dalam Desa Gelaga Agung itu terdapat sungai, lalu sebagian wilayahnya difungsikan sebagai ladang, itu ditunjukkan dengan warna kuning, kebun dengan warna hijau tua, pemukiman dengan warna merah muda, sawah dengan warna hijau tua, sedangkan untuk garis hitam itu merupakan batas desa. Nah, lalu ada sungai yang ditunjukkan dengan titik-titik biru. Nah, dari peta tata guna lahan ini dapat diketahui bahwa sebagian besar lahan di Desa Gelaga Agung digunakan sebagai kebun dan juga persawahan oleh masyarakat. Ya, slide selanjutnya. Nah, lalu di slide selanjutnya ini ada penentuan dari batas-batas wilayah studi. Nah, untuk yang pertama itu ada batas ekologi, lalu ada batas sosial, selanjutnya ada batas proyek. Nah, saya akan menjelaskan masing-masing fungsi dari batas-batas yang ada. Untuk yang pertama yaitu batas proyek, di mana batas proyek ini merupakan batas fisik kewenangan pabrik baik di darat maupun di laut. Lalu ada batas ekologis. Nah, batas ekologis ini menunjukkan batas di mana limbah dan emisi yang sudah dihasilkan oleh pabrik itu dapat teralih tempatkan melalui media air, udara maupun organisme yang ada di sekitar. Selanjutnya ada batas sosial. Nah, batas sosial ini menunjukkan batas komunitas sosial yang terkena dampak limbah dan emisi dari kegiatan atau proyek lainnya. Nah, batas sosial ini itu yang berwarna kuning itu menunjukkan batas antara perumahan penduduk dengan pabrik yang akan didirikan. Ya, slide selanjutnya. Evaluasi dampak sendiri. Nah, komponen lingkungan yang terkena dampak itu ada beberapa komponen seperti geofisik kimia, biologi, sostekbud, keslingmas,
ruang dan lahan, serta komponen keamanan dan juga ketertiban dari masyarakat. Nah, sumber dampaknya itu ada 3 kegiatan. Yang pertama ada prakonstruksi atau sebelum pembangunan, lalu ada tahap konstruksi, selanjutnya ada tahap operasional. Komponen-komponen apa saja yang terkena dampak dan terdapat dari mana saja sumber dampaknya dapat dilihat dalam matriks evaluasi tersebut. Slide selanjutnya. Selanjutnya ini menjelaskan tentang bagaimana perusahaan yang akan kami bangun mengatasi beberapa permasalahan yang diprediksi akan timbul dari adanya kegiatan operasional pabrik. Nah, yang pertama itu di tahap prakonstruksi. Di sini terdapat pertama ada sumber dampak dari penentuan lokasi. Nah, besaran dampaknya itu akan terjadi perubahan penilaian dari masyarakat dari positif menjadi negatif selama kegiatan tahap prakonstruksi. Nah, untuk solusinya kami akan mengadakan pendekatan secara persuasif kepada tokoh-tokoh masyarakat dan warga dalam bentuk sosialisasi terencana. Lalu kami akan menjabarkan rencana kegiatan apa saja yang akan kami lakukan secara transparan. Selanjutnya ada sumber dampak dari perizinan lokasi. Nah, besaran dampaknya dapat berupa demo atau protes dari warga sekitar. Nah, solusinya kami akan mengajak kerjasama dengan cara melakukan konsultasi dengan berbagai instansi terkait untuk meyakinkan warga bahwa kegiatan operasional yang kami lakukan sudah benar-benar aman. Lalu ada kegiatan penyiapan lahan, di mana besaran dampaknya adalah terganggunya biota di sekitar lokasi industri sebesar dengan luasan tempat industri yang dibangun. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kami akan berkonsultasi dengan Dinas Lingkungan Hidup serta membuat reboisasi dan konservasi biota di sekitar industri. Tahap yang selanjutnya yaitu adalah tahap konstruksi, di mana sumber dampaknya dapat berasal dari mobilisasi tenaga kerja. Besaran dampak berupa pemilihan jumlah dan asal pekerja. Nah, solusinya kami akan memprioritaskan tenaga kerja lokal yang berasal dari Desa Gelaga Agung, Kecamatan, ataupun Kabupaten Banyuwangi sendiri sebagai tenaga kerja konstruksi disesuaikan dengan skill dan kebutuhan. Selanjutnya, sumber dampak dari mobilisasi peralatan dan material. Nah, besaran dampaknya dapat berupa peningkatan intensitas debu dan asap kendaraan proyek. Nah, solusinya kami akan melakukan pembatasan kecepatan kendaraan pengangkut sampai sekitar 20 km per jam saat mulai memasuki lokasi proyek. Lalu kami akan menutup bak dari truk pengangkut dengan terpal atau plastik sehingga mengurangi debu dan pasir yang akan berceceran. Lalu besar dampak yang selanjutnya dari kegiatan peningkatan penggunaan kendaraan proyek menyebabkan kebisingan. Nah, dengan membatasi kecepatan, masalah ini juga dapat diselesaikan. Ya, slide selanjutnya. Lalu ada dari besaran dampak dari kegiatan peningkatan kerusakan jalan. Nah, lokasi yang akan kami berikan yaitu melakukan pemeriksaan batas maksimum muatan kendaraan proyek serta melakukan pemeriksaan kondisi jalan secara berkala. Lalu pasti akan terjadinya gangguan lalu lintas darat akibat keluar masuknya kendaraan proyek. Nah, kami akan melakukan pengaturan kendaraan yang keluar masuk lokasi proyek, lalu menempatkan beberapa petugas lalu lintas di area jalan depan lokasi proyek. Lalu sumber dampak yang selanjutnya yaitu ada pembangunan. Besaran dampak dapat berasal dari peningkatan intensitas debu konstruksi dan aktivitas alat berat.
Nah, kami akan melakukan penutupan lokasi proyek dengan cara membuat pagar mengelilingi lokasi proyek menggunakan seng. Selanjutnya ada timbunan sampah padat konstruksi, yaitu dari wadah semen, kardus, dan lain-lain. Nah, kami akan melakukan pemisahan limbah yang dapat digunakan atau dimanfaatkan, lalu kami akan menjualnya kembali agar tidak terbuang begitu saja. Lalu, besaran dampaknya yang lain dapat berupa biota yang terganggu sebesar dengan luasan proyek industri. Nah, solusinya kami akan berkonsultasi dengan Dinas Lingkungan Hidup serta melakukan reboisasi dan konservasi biota di sekitar lokasi industri. Lalu, dampak yang terjadi lain adalah akan terjadi penurunan kinerja lahan. Nah, di sini kami akan memberikan solusi, yaitu berkonsultasi ke dinas terkait serta melakukan pemeriksaan yang secara berkelanjutan. Lalu sumber dampak yang lain itu ada demobilisasi peralatan. Nah, besaran dampaknya peningkatan intensitas debu dan asap kendaraan proyek. Nah, kami akan melakukan pembatasan kecepatan kendaraan pengangkut. Nah, sumber dampak yang lain adalah peningkatan kerusakan jalan. Untuk mengatasi hal tersebut, kami akan melakukan pembatasan kecepatan kendaraan pengangkut. Nah, untuk selanjutnya ada sumber demobilisasi tenaga kerja. Besaran dampaknya dapat berupa pemutusan hak kerja. Untuk menyelesaikan dampak tersebut, kami akan memberikan hak-hak tenaga kerja konstruksi sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Tahap yang terakhir itu adalah tahap operasi, di mana sumber dampaknya dapat berasal dari mobilisasi peralatan. Nah, besaran dampaknya berupa peningkatan penggunaan kendaraan proyek dan peralatan industri. Ya, solusi yang akan kami lakukan yaitu mengatur kendaraan yang keluar masuk, lalu menempatkan petugas lalu lintas di area jalan depan lokasi proyek, serta melakukan pembatasan kecepatan kendaraan. Ya, slide selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya, nah ini ada sumber dampak yang lain itu adalah mobilisasi tenaga kerja. Nah, sumber dampaknya berupa kebutuhan tenaga kerja untuk aktivitas produksi, di mana kami akan menyelesaikan sumber dampak tersebut dengan cara memprioritaskan tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja konstruksi, namun kami akan menyesuaikan dengan skill dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang terakhir itu sumber dampaknya berasal dari proses produksi sendiri, di mana besaran dampaknya berupa limbah padat dan limbah cair. Nah, untuk mengatasi dampak tersebut, kami akan melakukan penanganan limbah secara cepat dan tepat, serta memberi jarak lokasi penanganan limbah dari rumah masyarakat sekitar agar proses penanganan limbah sendiri tidak mengganggu kenyamanan serta kesehatan masyarakat yang ada di sekitar lokasi industri. Jadi, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis dampak lingkungan. Berikut ini merupakan lampiran dari poster. Nah, ini merupakan poster dari produk kami ya. Itu ada gambar kemasan serta tertera harganya juga. Untuk selanjutnya, ya slide selanjutnya itu ada Nah, di slide selanjutnya ini merupakan gambaran 3 dimensi dari pabrik yang direncanakan. Nah, ya itu jadi adalah gambaran 3 dimensinya. Gambar 3 dimensi dari pabrik tadi sekaligus menutup presentasi dari kelompok kami. Nah, kami mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.